Seni berbicara ala Socrates. Kehidupan yang mulai dikelilingi rutinitas-rutinitas yang menuntut banyak hal, yang membuat kita seperti zombie, yang bergerak tanpa arah tujuan, sehingga kita melupakan kebijaksanaan yang abadi, yang sebelumnya diciptakan oleh Tuhan seperti cermin yang utuh, yang dipecahkan, lalu kemudian diturunkan ke seluruh penjuru dunia, dan diambil oleh para orang bijak bestari. Kita kumpulkan serpihan-serpihan itu dari para bijak bestari, sehingga kita bisa mengambil manfaat untuk hidup yang lebih berkualitas dan pastinya hidup yang lebih bahagia. Socrates yang kita kenal adalah seorang filosof besar asal Yunani. Dia merupakan guru dari Plato, yang juga Plato sendiri adalah guru Aristoteles. Jadi muara filosof, muara filsafat pasti akan bermuara di Athena, itu pasti bermuara kepada Socrates. Kali ini kita akan mengkaji bagaimana dia berbicara, bagaimana cara-cara dia berbicara. Satu waktu Socrates dicela karena dia tidak banyak bicara. Lalu Socrates menjawab, "Iya, mau gimana ya? Saya diciptakan dengan 2 telinga dan 1 lidah. Yang untuk saya pergunakan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tidak seperti kalian-kalian ini, banyak berbicara daripada mendengar." Karena bagi Socrates banyak bicara akan memberikan malapetaka. Dalam satu nasihat Socrates pernah berkata, malapetaka menimpa binatang disebabkan karena binatang tidak dapat bicara. Sementara malapetaka yang menimpa manusia itu disebabkan karena dia terlalu banyak bicara. Kita bisa lihat hewan, dia tidak banyak bicara, tidak bisa bicara, sehingga kita akan pukul, kita akan sakiti karena dia nggak bisa bicara. Sementara manusia karena banyak bicaranya itu akan membuat malapetaka. Gara-gara itu pula perselisihan di antara manusia tidak akan hilang. Karena bagi Socrates, jika orang yang tidak tahu dia tidak berbicara, maka perselisihan pun akan hilang. Sebagaimana kita tahu, semua perdebatan, semua perselisihan yang terjadi semakin meruncing sebab orang-orang yang tidak tahu banyak bicara, turut serta berbicara tentang hal yang sedang diperdebatkan, tentang hal yang sedang diperselisihkan. Apalagi banyak bicara itu membawa malapetaka seandainya dia sedang marah. Karena bagi Socrates, orang yang sedang marah, kalau dia berbicara itu seperti lautan yang marah, yang akan menenggelamkan satu persatu perahu. Dia akan membuat kesalahan-kesalahan saat dia marah, kalau dia berbicara. Sebagaimana saat satu waktu Socrates pernah ditampar di pipinya. Socrates nggak membalas, kalau dia balas pasti dia akan meruncing permasalahannya. Malah Socrates melakukan tindakan yang cukup lucu. Dia menuliskan di pipinya, "Si Fulan telah menamparku. Ini balasannya dariku." Terkadang memang harus seperti itu, berbicara kepada orang bodoh. Karena kata Socrates, orang pintar berbicara dengan orang bodoh itu seperti seorang dokter berbicara pada pasiennya. Tidak melulu kita banyak bicara, terkadang kita perlu hanya tuliskan saja agar dia mengerti apa yang harus diperbaiki. Sebagaimana tadi, orang pintar harus berbicara dengan orang bodoh itu seperti dokter kepada pasiennya. Satu waktu pernah Socrates diberitahu kalau kata-katanya itu tidak diterima oleh kalangan masyarakat. Kebijaksanaannya tidak diterima, tidak diafirmasi oleh kalangan masyarakat. Socrates menjawab, "Saya tidak takut kalau kata-kata saya tidak diterima. Karena yang lebih menakutkan bagi saya itu adalah ketika saya tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Karena berbicara kepada orang yang belum mengerti harus baik-baik dan harus hati-hati." Kata Socrates juga pada satu nasihatnya, orang yang mahir berbicara adalah orang yang tidak mencampurkan kebohongan dan kejujuran. Sehingga tidak menimbulkan mudorot, tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya dan bagi yang lainnya. Dari kisah ini kita bisa pahami cara Socrates berbicara. Pertama, tidak banyak bicara. Yang kedua, berbicaralah dengan baik.